ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kaki kita masih bisa kita gunakan untuk berjalan, tangan kita masih bisa kita gerakkan, telinga kita masih bisa kita gunakan untuk mendengarkan, mata kita pun masih bisa digunakan sebagai alat penglihatan, bibir kita pun masih bisa kita gunakan untuk menikmati berbagai nikmatnya makanan dan minuman, dan kita pun masih bisa menggunakan lisan kita untuk mengungkapkan berbagai perasaan. Yaitu semua adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pantas untuk kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala terkadang menyindir kita di dalam Al-Qur'an dengan menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya, maka alhamdulillahirabbil alamin, semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang banyak bersyukur, sebagaimana doa Nabi, Rabbi ja'alni laka syakkaron. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Dan semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat yang sudah ada dan menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang mungkin belum pernah kita rasa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada bapak-bapaknya? Tidak ada ternyata ya. 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 Ya, nanti kalau terpleset bapak ibu nggih, nyuwun pangapunten nggih ibu-ibu nggih. Ya, Masya Allah. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Ratno Abu Muhammad. Beberapa hari yang lalu Ustadz Ami WA saya, ya, Ustadz hari Kamis bisa gantikan saya tidak? Ya. Di mana Ustadz? Di pengajian ibu-ibu JIH Ustadz. Oh ya Ustadz, insya Allah kalau saat ini saya masih di ketika itu Ustadz Ami WA pas saya siangnya baru sampai dari membimbing umroh ketika itu. Ya, ya Alhamdulillah sudah seminggu WA beliau, dan saat ini saya berada di hadapan ibu-ibu semua. Secara pendidikan, maka saya belajarnya adalah ilmu hadis, ya, di Universitas Islam Madinah, kemudian melanjutkan S2-nya juga studi Quran hadis di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian untuk ketertarikan secara tema selain yang sudah itu tadi, maka saya sangat tertarik dengan ilmu pendidikan, parenting, dan psikologi. Sehingga kalau ibu-ibu mencari di Instagram Ratno Abu Muhammad gitu, maka munculnya nanti konten-konten terjemahan bahasa Arab yang membahas tentang pendidikan, psikologi, dan parenting. Ya, tapi di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Pengertian dan kedudukan sholat. Ya, kita akan membahas tentang pengertian dan kedudukan sholat dan seberapa sholat itu penting di dalam agama kita. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas jauh tentang sholat, ya, maka kita harus tahu sebuah kaidah bahwasanya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk bahagia. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana
litashqa, ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ya. Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an agar kalian itu sengsara, agar kalian itu bersedih, agar kalian itu hidupnya ndak enak, ndak. Bukan itu maksudnya. Tapi diturunkan Al-Qur'an, diturunkan syariat agar kita semua bahagia, ya. Agar kita semua bahagia. Dan terkadang dulu ketika ibu-ibu masih belum punya suami, masih belum punya anak-anak, bahkan belum menikah, bahagia sekali ketika bisa membaca Al-Qur'an. Bahagia sekali ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika sudah menikah, kebahagiaan itu kok menjadi hilang, ya, maka kita harus merenungkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 1853. Di sana Nabi SAW menyatakan, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan bisa memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia sudah memberikan hak untuk suaminya, ya. Maka dengan itu kebahagiaan itu akan bisa diraih. Kalau seseorang hanya beribadah kepada Allah, ngaji, kemudian sholat, tapi hak suaminya terbengkalai, maka di situ bukan jalan kebahagiaan. Ya, jalan kebahagiaannya adalah dengan suaminya terlebih dahulu. Ya. Bahkan Nabi SAW menyatakan, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti akan aku perintahkan mereka atau para ibu-ibu untuk bersujud kepada suaminya. Tapi karena itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita, maka kalimat Nabi ini hanya sebuah penekanan bahwa hak suami itu adalah besar dan dari situ sumber kebahagiaan kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang pengertian dan kedudukan sholat, ya. Kita bacakan dari kitab Fikih Sunnah Lil Mar'ah yang terjemahannya adalah sholat dalam pengertian bahasa adalah doa. Islam menamakan sholat ini dengan doa karena di dalam sholat terkandung doa-doa. Baik, kita coba bahas bagian pertama ini dulu Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan sholat, siapa di antara kita yang merasa sedang berdoa? Apakah ada? Ya. Jadi kan di sini tadi dikatakan sholat itu adalah doa. Kemudian kan kita kalau cara berpikir kritis, maka kita bertanya, aku sholat tapi kok aku nggak pernah merasa berdoa? Ada enggak Bu yang merasa seperti itu? Ya. Maka kita harus merubah perspektif kita sekarang, bahwasannya sholat itu adalah doa. Dan doa itu maknanya ada dua. Doa itu maknanya ada dua. Satu adalah memanggil, dan dua adalah meminta. Doa maknanya ada dua, ya. Yang pertama adalah memanggil dan yang kedua adalah
meminta. Baik. Sehingga ketika kita sholat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya harus ada dua rasa itu. Harus ada rasa memanggil dan ada rasa meminta. Apabila kita belum punya dua rasa itu, maka kita harus belajar bagaimana caranya mendatangkan dua rasa itu tadi, memanggil dan meminta. Ya. Baik. Salat itu adalah memanggil. Ya. Setiap orang yang punya sandaran, kalau kita berbicara masalah mistis yang tidak diperbolehkan dalam Islam nih Bapak Ibu, berbicara tentang dukun-dukun atau seorang yang punya jin ataupun yang lainnya, kalau mereka ingin melakukan sebuah tindakan, biasanya ada ritual yang dinamakan dengan memanggil, ya. Ritual memanggil sandarannya, ya. Ritual memanggil sandarannya, gitu. Siapa ini yang mau dimintai tolong, ya, maka akan dipanggil. Maka umat Islam diajarkan oleh Nabi SAW, sandarannya bukan hanya makhluk saja, bukan hanya jin, bukan sekedar setan, tapi sandaran umat Islam adalah pencipta semesta alam yang menciptakan semuanya. Maka saat kita butuh sesuatu, kita harus memanggil Allah Subhanahu wa taala seakan-akan, ya. Kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan sholat, ya. Sholat itu kita memanggil, ya. Itu adalah makna doa. Makanya dalam sebagian hadis dibedakan antara doa dan meminta, ya. Dalam hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, ya, yang kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, tapi Nabi menyatakan seperti itu, maka kita juga menyatakan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka Allah akan memberikan seruan, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah, ya. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralahu. Mana ini orang yang da'a, ya, da'a kalimatnya doa, berdoa kepadaku biar aku jawab doanya. Mana orang yang meminta kepadaku biar aku beri permintaannya. Bedanya apa Ustadz? Yang satu doa, yang satu minta. Maka jawabannya Bapak Ibu, yang kalimat doa ini maknanya adalah memanggil, ya. Yang doa ini maknanya adalah memanggil. Jadi kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kayak gini. Ibu-ibu tentu pernah melakukan panggilan dengan HP-nya kepada suami misalkan. Kita tulis nomor teleponnya 0815 misalkan dan seterusnya, 1111222444, ya. Kemudian dipencet halo, ya, atau berdering dulu. Berderingnya kira-kira berapa lama, Bu? Ya, kadang cepat, kadang lama, ya. Senangnya kalau berdering langsung diangkat atau ditunggu lama? Langsung diangkat, ya. Betul sekali. Dan inilah yang digunakan ibaratnya oleh Nabi SAW dalam hadis ini tadi. Man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa memanggilku, aku akan langsung respon dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil oleh seorang hambanya ini tadi, maka Allah akan segera merespon. Kenapa kok kita bisa mengambil makna segera merespon di sini? Tidak ada jedanya. Jawabannya karena di dalam bahasa Arab huruf fa, ya, itu maknanya adalah langsung dan tanpa jeda. Jadi fa itu artinya kemudian, ya. Fa dalam bahasa Indonesia artinya adalah kemudian, tapi langsung dan tanpa jeda. Berbeda dengan huruf thumma.
Tsumma artinya juga kemudian, akan tetapi ada jedanya. Ya, itu dalam bahasa Arab. Jadi huruf beda dikit maknanya berbeda. Nah, di hadis ini tadi Nabi SAW mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa memanggilku, aku akan langsung segera merespon panggilannya. Coba kita berikan contoh, misalkan di dalam hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku bagi salat, dan makna salat dalam hadis ini adalah Al-Fatihah. Aku bagi surat Al-Fatihah. Jadi qasamtus sholata dalam bahasa Indonesianya adalah aku bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Setengah bagian adalah untukku, setengah bagian yang lain adalah untuk hambaku. Fa idza qala al-'abdi alhamdulillahi rabbil alamin faqultu hamidani abdi. Apabila seorang hamba mengucapkan segala puji bagimu ya Allah, wahai Rabb semesta alam, maka aku akan merespon hambaku sedang memujiku. Artinya ini komunikasi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyebutkan bahwa salat itu memanggil, maka di dalam hadis-hadis Nabi pun juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab panggilan itu. Dan kita harus merasakan ini. Wa idza qala al-'abdu ar-Rahman ar-Rahim, apabila seorang hamba mengucapkan, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maka Allah akan mengatakan, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ya, langsung direspon oleh Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Engkau adalah penguasa hari pembalasan ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Ya, mengagungkanku. Ya, majjadani abdi. Langsung direspon juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepadamulah aku beribadah dan kepadamulah aku memohon pertolongan. Maka Allah akan mengatakan, hadza baini wa baina abdi, ini adalah kalimat pembatas antara diriku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu permintaannya. Ya Allah, tolong berikan petunjuk kepadaku untuk menempuh jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ya. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang soleh. Itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Artinya dalam kondisi apapun kita, Bapak Ibu, seakan-akan kita meminta, ya Allah, ketika saya dapat nikmat banyak ini, tolong berikan hidayah kepadaku untuk menempuh jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Gimana itu? Ketika saya mendapatkan ujian dan musibah, sama, tolong berikan aku hidayah, petunjuk kepada jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Ketika aku sedang sakit, tolong beri aku hidayah dan petunjuk gimana orang-orang yang Kau beri nikmat itu bertindak. Ya. Ketika saya begini, ketika saya begitu, ketika saya sedang lapang, ketika saya sedang sempit, ketika saya sedang di atas, ketika saya sedang di bawah,
ketika pangkat saya sudah naik, ketika pangkat saya masih di bawah, ketika kedudukan saya sudah tinggi, ketika kedudukan saya sudah masih rendah. Tolong berikan petunjuk gimana saya itu bersikap sebagaimana sikapnya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Itu kalimat rahasianya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang Kau beri nikmat ya Allah, jalan orang-orang yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai dari kalangan Yahudi, bukan jalan orang-orang yang sesat dari kalangan Nasrani. Orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, orang Nasrani yang tidak punya ilmu tapi jalan terus, ya, tidak mau berhenti, ya, sehingga tindakannya dalam tanda petik ngawur, ya, maka itu dianggap sesat. Yang dimurkai punya ilmu tidak diamalkan. Ini adalah kalimat memanggil tadi. Makna yang pertama, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu baru Al-Fatihahnya. Belum kalau Allahu Akbarnya, Allah Maha Besar, ya Allah Engkau Maha Besar. Itu juga memanggil Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya salat itu artinya adalah doa, dan doa tadi punya dua makna, artinya adalah memanggil dan meminta, ya. Maka harapannya setelah sesi ini, penyampaian materi, harapannya ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan sholat, Bapak Ibu itu merasa sedang berdoa dan merasa memanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya harapkan. Baik, tentang meminta, ya. Seringkali orang-orang yang sholat merasa belum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa kok itu bisa kita rasakan? Jawabannya karena kita belum paham apa yang kita ucapkan, ya. Kita tidak paham tadi itu pas sholat saya ngapain toh, ya. Seringnya yang kita lakukan, bahkan itu saya juga dulu juga seperti itu, dan itu suatu hal yang normal, ya, suatu hal yang biasa, bahwasanya ilmu itu akan, kalau kita terus belajar, grafiknya akan naik terus, dan itu tidak masalah. Sekarang kita di posisi yang masih bawah, maka kita akan naik terus sampai nanti kita mau wafat pun, kita juga kalau mau diteruskan, ilmu itu tidak akan ada habisnya. Karena ilmu itu adalah bahrun la sahilalahu, ibarat lautan yang tidak ada tepinya. Kita mau hidup berapa tahun pun tetap akan ada kekurangan pada diri kita, dan tidak akan pernah sempurna ilmu kita. Maka ketika kita sholat, kok dulu saya kok nggak merasa berdoa, maka tidak apa-apa Bapak Ibu, itu suatu hal yang wajar. Yang penting terus belajar, ya. Baik, kita ingin menanamkan sekarang meminta. Bahwasanya sholat itu artinya adalah meminta. Oh, memang di sholat ada memintanya Ustaz. Kapan aku meminta? Sepertinya dari awal sampai akhir saya hanya membaca teks Arabik, ya. Saya tidak pernah merasa meminta, gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta di dalam sholat itu ada di banyak tempat di dalam sholat, ya. Ada banyak tempat di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di mana? Di mana, Bu? Di sujud meminta, ya. Itu adalah tempat yang paling sering digunakan untuk meminta. Bahkan Nabi SAW sendiri pun mengatakan, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajabalakum. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, karena doa ketika sujud itu sangat berkemungkinan besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, sujud. Biasanya doanya apa Ibu-ibu? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di situ ada permintaannya, betul. Di situ ada permintaannya. Apa permintaannya? Yaitu mohon ampunan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Hamba mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahanku yang hamba lakukan sebelum saya sholat ini tadi ya Allah. Ya, itu berdoa. Bacaan yang lainnya apa, Bu? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Ini memang bacaan ketika sujud. Tapi dari sisi makna ini bukan doa yang artinya meminta. Ya. Tapi doa yang artinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan artinya maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Kita minta apa? Tidak ada jawabannya karena memang tidak meminta, ya. Kalau kita mau dianggap meminta, maka kita harus menambah doa. Misalkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalkan, maka di situ ada permintaan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku dengan baik saat aku masih kecil dan saat aku masih nakal-nakalnya dulu. Ya. Itu arti doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau tambahin doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi subhana rabbiyal a'la, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tolong bahagiakan aku di dunia dan bahagiakan aku di akhirat. Yang lagi membutuhkan apa misalkan pengen dapat anak lagi, ya. Misalkan ya Rabbana hablana, ya. Baik. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak dan pasangan yang bisa menjadi sumber kebahagiaanku dan jadikan aku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Atau Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, tolong anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Atau kita pengen anak kita bisa sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, subhana rabbiyal a'la begitu. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang bisa menegakkan sholat, begitu juga anak keturunanku, ya. Dan tolong terima kabulkan doaku ini ya Allah, ya. Rabbana wa taqabbal doa. Jadi apapun yang kita inginkan ditambahkan ketika sujud itu, Bapak Ibu. Ya, ditambahkan ketika sujud itu. Ketika pengen sembuh, Allahumma shfini anta syafi, la syafi illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau adalah penyembuh. Tidak ada penyembuh selainmu ya Allah. Dokter hanya perantara untukku, obat juga perantara untukku. Tolong sembuhkan aku dengan izinmu ya Allah. Ya, maka ditambahkan doa. Maka disitulah kita meminta. Ya, di sujud, waktu yang sangat utama untuk berdoa. Di mana lagi Bapak Ibu merasa meminta kepada Allah ketika sholat? Di mana? Ya, ada atahiyat sama duduk di antara dua sujud. Ya, kedua-duanya betul. Betul. Ya, kita bahas yang setelah atahiyat. Ya, setelah atahiyat memang disitulah tempat berdoa juga, yang mustajab juga. Kenapa kok mustajab? Karena ini di akhir pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala, sudah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, sudah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yatakhayyar minad du'ai ajabahu ilaihi." Kemudian silahkan milih doa kira-kira apa yang paling disukai, panjatkan di situ setelah atahiyat. Ya, kalau di dalam hadis Nabi, beliau menganjurkan 4 doa dulu, baru doa yang lainnya. Nabi bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum, ya falyasta'idz billahi min arba." Apabila kalian sudah selesai atahiyat, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam yang kalau kita masuk kita pasti pengen keluar. Ya, ibaratnya kita kalau disuruh dipanas-panasan ibu-ibu pengen masuk masjid enggak? Ya, itu baru
panasan sini ya, berapa derajat itu? 30 derajat. Apalagi neraka yang naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita merasakan di sana. Masuk pasti sudah langsung melupakan seluruh nikmat kita yang pernah kita rasakan di dunia. Yu'ta yaumal qiyamati rajulun min ahlin nari wa huwa min an'ami ahli dunya. Di hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ya, tapi dia memang penduduk neraka, dicelupkan ke neraka 1 kali celupan. Kemudian diangkat, hal ra'aita min khairin qad? Apakah kamu pernah melihat satu kebaikan pun? Maka dijawab belum pernah. Apakah pernah merasakan nikmat sekalipun? Jawabannya belum pernah. Ya, ini ibarat kalau kita sedang sakit gigi. Ya, ibu-ibu pernah rekreasi ke Pantai Baron. Ya, ibu-ibu pernah rekreasi ke pantai mana? Wis menengose aku lagi sakit giginya, gitu. Tidak mau diingatkan dengan yang nikmat-nikmat. Padahal cuma giginya yang sakit. Ya, padahal di neraka itu nanti dibakar ya, sampai semua kulitnya melepuh. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka doa pertamanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kenapa kok kita berlindung dari azab kubur? Karena kalau sudah masuk kubur kita tidak bisa lari. Ya. Kita tidak bisa lari lagi. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau pas mau tidur terlelap itu, ya, dibayangkan kira-kira gimana seandainya kita itu berada di alam kubur, kemudian Allah ingin menyiksa kita. Mau lari kemana? Tidak bisa lari. Ya. Mau lari kemana-mana tidak ada tempat untuk berlari. Maka kita perlu jaminan asuransi keselamatan di alam kubur. Di dunia ini jaminan asuransi banyak sekali. Asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Nah, semuanya asuransi. Kalau bisa ibu-ibu juga asuransikan jiwa ibu-ibu. Jangan sampai disentuh neraka jahanam, jangan sampai disentuh azab neraka kubur. Ya, azab kubur maksud saya. Ya, diasuransikan. Dengan apa caranya ini tadi? Melaksanakan perintah Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzab bi jahannam wa min adzabil qabr. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya apa lagi? Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungilah aku dari ujian kehidupan dan kematian. Ya. Jangan sampai ketika aku hidup saya menjadi orang kafir. Jangan sampai ketika hidup kalau aku berbuat dosa jangan sampai terhalangi dari tobat. Ya. Itu maksud dari fitnah dunia. Ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita segera bertobat, ya. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang banyak bertobat, ya. Begitu juga dari fitnah kubur, pertanyaan yang berat-berat, ya. Kita ini di dunia ini, misalkan kita tidak bawa SIM, ya. Kemudian ada Pak Polisi di depan rumah sakit ini mengawe-awe begitu, Bapak Ibu, ya. Tidak usah menggertak nih, prit sini, ya. Itu sudah kita gemeteran, ya. Waduh, nggak bawa SIM ini, takoni SIM ini bahaya, ya. Itu baru Pak Polisi yang wujudnya sama dengan kita, dan bahasanya pun juga nggak teriak-teriak. Ya, coba kita bayangkan kalau diuji di alam kubur ada malaikat siapa namanya? Mungkar Nakir, kemudian nganggung getak meneh, ya. Ya. Kira-kira gimana kita rasanya? Ya, kadang saya itu berpikir Bapak Ibu, ya, seperti ini. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali, didatangi malaikat Jibril alaihissalam di gua Hira. Ya, yang sampai-sampai menyebabkan Nabi itu ketakutan sekali. Sampai lari ketemu istrinya cuman bilang zammiluni, tidak bisa cerita. Tolong selimuti aku, saya demam. Saking ketakutannya. Ya. Saya itu berpikir, kenapa malaikat Jibril ketika datang pertama kali kepada Nabi SAW di Gua Hira itu tidak permisi gitu. Ya.
Assalamualaikum Muhammad, perkenalkan nama saya Jibril. Ya, saya adalah pembawanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan wahyu kepadamu. Iqra, bacalah. Ya, gitu kan enak ya Bapak Ibu. Tapi kenapa tahu-tahu itu Nabi didekap gitu? Ya, Nabi didekap dengan tubuh Jibril yang begitu besar, satu sayapnya sudah nutupin semua langit gitu. Kemudian habis itu langsung dengan suara besar, Iqra gitu. Bacalah. Tidak ada pendahuluannya, tidak ada kula nuwunnya. Ya. Sampai sekarang itu belum saya temukan hikmahnya apa. Tapi ada di dalam pikiran saya, kenapa kok malaikat Jibril begitu? Ya. Kenapa ya? Sampai saat ini belum ada jawabannya. Nah, kalau malaikat Jibril saja kepada Nabi Muhammad seperti itu Bapak Ibu, apalagi Mungkar Nakir ini yang bertanya di alam kubur, kita ini siapa? Gitu. Dan Mungkar Nakir ini siapa? Gitu. Maka yang kita tidak tahu apakah nanti akan kula nuwun gitu kan. Tok tok tok, ya permisi, saya adalah Mungkar Nakir, malaikat penanya di alam kubur, saya ingin bertanya siapa Tuhanmu? Apakah seperti itu atau pakai gertakan ya? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia akan cukup keras ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di dunia maupun di akhirat. Bahasa Allah adalah dikokohkan. Artinya saat itu kita rapuh. Ya. Dikokohkan, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik. Jadi kita pengen juga garansi kita selamat dari fitnah dunia dan fitnah di alam kubur tadi. Min fitnatid dunya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku sangat berlindung kepadamu jangan sampai saya mendapatkan ujian dajjal. Jangan sampai saya itu bertemu dengan dajjal ya Allah. Ya, ini salah satu doa Bapak Ibu, kalau kita takut dengan seseorang, mending tidak usah dipertemukan sekalian. Itu. Kita takut dengan seseorang, minta perlindungan kepada Allah, ya Allah saya berlindung kepadamu, jangan pertemukan saya dengan si A misalkan. Ya, itu boleh. Itu pernah dipanjatkan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala ketika beliau diuji oleh 3 atau 4 khalifah yang zalim ketika itu. Salah satu doa Imam Ahmad adalah, ya Allah tolong jangan pertemukan aku dengan Amirul Mukminin si A gitu ya. Itu dipanjatkan oleh Imam Ahmad ya. Kita boleh seperti itu. Nah, ini setelah 4 hal ini Bapak Ibu, maka boleh berdoa dengan doa-doa yang lainnya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni du'aan ada'u fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang bisa kupanjatkan di dalam salatku. Ini Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga kalau belum bisa berdoa, kita perlu bertanya, saya pengen seperti ini Ustadz, doanya gimana ya? Saya pengen seperti ini Ustadz, doanya gimana ya? Makna doa ini apa ya? Gitu. Itu sangat bagus sekali. Abu Bakar As-Siddiq saja bertanya kepada Nabi SAW. Ya, dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tadi, wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang bisa kupanjatkan dalam sholatku. Maka diajarkan doa oleh Nabi SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Ya. Panjang Ibu nggih? Ya, pengen diulangi, pengen dicatat ini. Oh ya, baik. Kita catat nggih Ibu-ibu. Ini doanya doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di akhir salat. Allahumma inni ya zalamtu ya
Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman. Ya, zulman katsiran. Ya, Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba wala yaghfirudz dzunuba, ya, wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, saya ulangi lagi dari depan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya. Kemudian faghfirli, masih ada Bu. Panjang sebenarnya. Faghfirli maghfiratan, ya, min indika, min indika. Ya. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni, ya, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, innaka antal ghafurur rahim. Ya, saya ulangi dari depan teks Arabiknya. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ini kalau kita bacakan artinya, ibu-ibu jangan kaget ya. Buatan kaget nggih Bu insyaallah. Ya. Artinya itu begini. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Pelan-pelan ya Bu. Oh, nggak mau ditulis juga artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau saja. Maka anugerahkan ampunan kepadaku dari sisimu, maka anugerahkan ampunan kepadaku dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kurang lebih artinya seperti itu, Bapak Ibu. Dan kalau saya suruh ngulang bisa jadi nanti ada yang berbeda, ya. Tapi maknanya kurang lebih begitu. Ya. Jadi maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar.
dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah, anugerahkan ampunan kepadaku dari sisi-Mu dan rahmatilah aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibu-ibu terheran-heran enggak? Kok doanya kayak gini Ustadz? Kenapa doanya enggak mohon misalkan sehat misalkan, atau mohon hartanya biar banyak misalkan, atau anaknya berbarokah misalkan? Kok malah dongane minta ampunan gitu ya? Merasa berdosa ya. Kenapa kok doanya malah seperti itu ya? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untungnya ketika diajari doa ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak protes. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena merasa berdoa ini, Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Dan tidak berhenti di situ, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Kira-kira ibu-ibu di sini siapa yang tidak mau menerima kalimat doa ini? Dan siapa yang mau menerima kalimat doa ini? Artinya siapa yang mengakui bahwasanya masa aku berbuat zalim sih Ustaz? Gitu ya. Kayaknya saya baik-baik saja. Gitu. Sepertinya saya tidak ada dosa deh, baik terus gitu kan. Tapi ini diajarkan Nabi sama Abu Bakar, diminta agar merasa salah. Diminta agar merasa salah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman pada diriku sendiri dan berbuat dosa, kemaksiatan meskipun kepada orang lain. Bapak Ibu, itu artinya juga sama, berbuat kezaliman pada diri sendiri. Kenapa? Karena seringkali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat orang lain itu dengan diri kalian sendiri. Ya. Wala taqtulu anfusakum, misalkan, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Ya, maksudnya bukan hanya bunuh diri, orang lain yang diharamkan juga tidak boleh. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Bisa jadi orang lain masuk di sini. Dan memang secara efek, ya, perbuatan dosa apapun terkait pada diri kita maupun orang lain, sama saja itu berbuat kezaliman untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita belajar hak itu setidaknya ada 5. Hak Allah Subhanahu wa taala, hak terhadap diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Yang ketiga adalah hak kepada pasangan hidup, anak istri juga masuk ke sini. Kemudian hak kepada orang lain, tetangga dan yang lainnya, pokoknya orang yang di luar kita, lingkupnya lebih luas lagi. Dan yang kelima adalah hak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, akad-akad kita. Ini adalah 5 hak yang hendaknya dijaga oleh seorang muslim, karena dengan menjaga 5 hak ini seseorang akan berada dalam keseimbangan. Ya. Dari mana 5 keseimbangan ini didapatkan? Dari hadisnya Salman Al-Farisi, ya, ketika menasehati Abu Darda ketika itu. Abu Darda termasuk sahabat yang rajin ibadah sekali, ya. Sampai-sampai puasa terus kalau siang, kalau malam sholat terus. Didatangi oleh sahabatnya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, Salman Al-Farisi. Maka didatangi, Salman datang ke rumah Abu Darda. Di waktu siang dilihat berpuasa, di waktu malam dilihat sholat malam. Tidak pernah bareng istrinya, ya. Makan, nyuguhi makanan, habis itu pergi. Dah, ini makanan untukmu, kamu kan sebagai tamu. Ibaratnya ngomongnya gitu, silahkan dinikmati. Lah kamu ngapa? Aku nggak makan, lagi puasa, ya. Maka setelah tahu konsep hidupnya Abu Darda seperti itu, Salman Al-Farisi menasehati Abu Darda, ya, kamu harus makan bersamaku hari ini, tidak boleh puasa, ya. Kalau kamu puasa, aku juga tidak akan makan.
Malam hari tiba, sik. Ojo sholat sik. Saiki turu sik. Gitu. Tidur dulu. Nanti setelah mau sepertiga malam bangun sholat tidak apa-apa. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Allah punya hak untukmu betul. Tapi juga jiwamu itu juga punya hak untukmu. Dirimu sendiri, entah jiwamu yang tersusun dari jasad dan juga roh ini juga punya hak. Jiwa pengennya senang, ada waktunya untuk disenangkan. Tubuh pengennya sehat, ya ada caranya untuk menyehatkan. Begitu juga pasanganmu, ya, juga punya hak atasmu. Istrimu juga punya hak atasmu. Ya kadang perlu diajak ngobrol, kadang ya perlu diajak ngetem bareng, ya, me time bareng, ya. Kadang ya harus ada diajak jalan-jalan bareng, ya. Ini adalah hak istri, ya. Begitu juga semuanya punya hak, suami, pasangan, anak, semuanya punya hak masing-masing. Allah punya hak, jiwa kita punya hak, tubuh kita punya hak, pasangan punya hak, tetangga punya hak. Kemudian pekerjaan, akad-akad kita juga punya hak. Semua punya hak. Jagalah hak-hak ini dengan baik, kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Dan itu semua disampaikan kepada Nabi dan Nabi mengiyakan, ya. Artinya kalau kita mau seimbang, ini diseimbangkan, ya. Hak kepada Allah beribadah juga oke. Jiwanya juga diperhatikan, biar jiwa ini senang itu gimana caranya, ya. Karena dengan jiwa yang senang ketika beribadah kepada Allah juga akan berkualitas. Contoh, ketika ada makanan, kenapa kok kita dilarang untuk sholat? Idza hadara ahadukum ta'aman, ya, falyabda bit ta'ami qabla sholati. Apabila datang makanan, maka jangan sholat, tapi apa? Makan terlebih dahulu. Kapan ini terjadi? Apabila ada keterikatan yang kuat di dalam jiwa. Biar apa? Biar jiwanya tenang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biar khusyuk. Di sini ada yang namanya memuaskan jiwa. Ya. Selama itu memang dibenarkan syariat, boleh dipuaskan dulu. Oh, berarti saya makan dulu sampai rasa penasaran itu hilang. Habis itu sholat, tidak apa-apa. Ya. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Ada keinginan untuk buang hajat terlebih dahulu, ke toilet terlebih dahulu, diantarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada hak tubuh di situ. Kalau ditahan terlalu lama itu tidak akan sehat. Mungkin pas waktu muda masih sehat-sehat saja, tapi ketika tua nanti berbahaya. Ya, ini ada hak-haknya semua. Nah, kalau bisa dijaga semua haknya dengan baik, maka kehidupan ini akan seimbang. Ya umurnya ya panjang, ya bahagia, hidupnya penuh dengan berkualitas. Ya, tadi kita bahas ke sini kenapa ini, Bu? Ya, zulman katsira. Ya, saya sedang membahas tentang menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Saya ingin menekankan bahwasanya pada diri kita itu punya hak yang perlu untuk ditunaikan juga. Tolong ya Allah, ampunilah kalau saya itu berbuat zalim pada diriku sendiri. Nah, Abu Bakar tidak nolak doa ini. Oh ya, memang mungkin saya yakin berbuat kezaliman besar atas diri saya sendiri. Ya, jadi mungkin ibu-ibu ini butuh proses menerima kalimat ini, butuh proses nih. Ya, mungkin saat ini enggak, Ustaz, saya kayaknya tidak menzalimi diriku sendiri ya. Saya tidak terima ini kalimatnya. Tidak apa-apa. Nanti pelan-pelan. Ya. Terus nanti, oh Ustaz, saya baru belajar untuk menerima bahwa saya itu menzalimi diri saya sendiri atau menzalimi orang-orang di sekitar saya. Mulai bisa. Nanti sampai di titik level yang tertinggi, yaitu sebuah keyakinan sudah menjadi identitas diri. Ya. Di mana seseorang yakin, aku yakin dan percaya bahwa memang aku ini berbuat zalim pada diriku sendiri dan jumlahnya sangat banyak. Itu akan ada masanya. Ya, nanti itu pelan-pelan bertahap seperti itu. Baik, ini doa Nabi yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah, maka anugerahkan ampunan kepadaku dari sisimu.
Ya, dosa itu Bapak Ibu, ketika hak-hak ini tadi tidak diberikan, maka akan ada efek dosanya. Dan efek dosa itu terkadang juga terasakan di jasad kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan Allah menutup wa ya'fu an katsir. Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa kalian kecuali itu semua disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Ya kalian sendiri yang membuat, sikap-sikap kalian sendiri ya, yang menjadikan itu semua ada gitu. Dan Allah menutup ayatnya, dan Allah telah mengampuni banyak dari kesalahan-kesalahanmu itu. Yang enggak benar-benar itu, efek-efek yang harusnya ada sudah dihilangkan banyak oleh Allah. Wa ya'fu an katsir. Sudah banyak yang diampuni oleh Allah ya. Maka kita memohon di sini wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini doanya Abu Bakar ya. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi salat hendaknya dirasakan di situ ada panggilan kepada Allah dan merasa berdoa kepada atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa apapun yang Bapak Ibu bisa ya. Baik, tadi kita juga membahas tentang doa akhir tahiyat ini tadi. Kemudian doa ketika di antara dua sujud. Nah, itu juga doa juga isinya semua doa. Di antara dua sujud itu isinya doa semua, tapi seringkali kita tidak sadar sama sekali. Ya. Kalau bisa dibilang ya, seringkali ya, seringkali ketika kita sholat, bacaan yang seringkali tidak kita sadari adalah bacaan duduk di antara dua sujud. Tidak tahu ini benar apa enggak, tapi kalau saya itu ya. Meskipun saya sudah sering menyampaikan materi ini Bapak Ibu ya, itu pun kalau sholat yang sering miss ya di situ ya, diduduk di antara dua sujud. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi, padahal saya sudah tahu di situ tempat berdoa, di situ ada doa-doa yang sangat luar biasa, tapi kenapa aku tidak sadar. Bahkan ketika sudah mau takbir Allahu Akbar, engkau pas duduk di antara dua sujud, aku harus ingat, itu pun tidak ingat ya. Apa meneh kalau sholatnya langsung Allahu Akbar, Anda pengen ingat, tambah Bapak Ibu. Yang diingat cuma dua, takbir dan salam saja ya, baik. Itu duduk di antara dua sujud. Ada doa-doa yang luar biasa. Rabbik firli ya, warhamni wajburni wahdini warzukni, apa meneh, wa'afini wa'fu'ani ya, boleh. Doa seperti itu boleh ya, boleh dibelenjah-belenjah juga boleh. Karena tidak ada satu hadis yang membahas doa dari nomor 1 sampai nomor 7 atau nomor 1 sampai nomor 8 dalam satu hadis, tidak ada. Ya, semuanya terpencar-pencar hadisnya. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bagusnya dikumpulkan. Maka kalau saya ya tidak apa-apa berbeda Bapak Ibu. Yang saya hafal adalah Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Tapi intinya sama. Kalau enggak 7 8 ya. Kalau enggak 7 8. Pengen doa saya? Ya, sebentar. Biar kita sama persepsinya. Saya tulis juga. Baik, yang pertama Rabbighfirli. Nomor 2 warhamni. Ketiga Rabbighfirli warhamni wajburni. Kemudian Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Yang keempat warfa'ni. Yang kelima Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Kemudian nomor 6 wa'afini
Kemudian nomor 7 warzuqni. Ya, kita ulangi. Nomor 1 Rabbighfirli. Nomor 2 warhamni. Nomor 3 wajburni. Nomor 4 warfa'ni. Nomor 5 wahdini. Nomor 6 wa'afini. Nomor 7 warzuqni. Ya. Wa'afaninya ada lagi. Ya. Baik, ini saya tulis nomor 8. Wa'fu anni, ya. Boleh. Intinya Bapak Ibu tidak harus sama dan tidak harus mengganti yang sudah dihafal. Ya. Jadi yang Bapak Ibu sudah hafal tidak usah diganti, tidak apa-apa. Itu sudah betul. Ya. Baik, yang penting kita artinya saja. Baik, kita akan mengartikan. Ketika Bapak Ibu mengucapkan Rabbighfirli, jangan baca kalimat kedua sebelum paham maknanya. Ya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Ya Allah ampunilah aku. Jadi ampunan. Ya Allah ampunilah aku. Nomor 2 warhamni. Ibu-ibu yang mencatat sesuai hafalannya, cari kalimat warhamni. Warhamni artinya ya Allah rahmati aku. Ya, kasihani aku, sayangi aku, betul. Sayangi boleh. Dan bagus juga kalau pas sholat menghayatinya dengan kalimat banyak. Ya Allah, warhamni misalkan, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangi aku, rahmati aku, cintai aku ya Allah. Nah, boleh-boleh saja. Tapi di hati ya Bapak Ibu. Untuk pengertiannya di hati, bukan dilisankan. Ya, untuk pengertiannya di hati. Baik, kemudian wajburni, tutup kesalahan-kesalahanku. Ya, wajburni, tutupi kekurangan-kekuranganku, kesalahan-kesalahanku. Ya, harapannya kita kalau berbuat salah jangan sampai tetangga itu mencium baunya. Ya. Itu adalah salah satu konsep dalam agama Islam. Karena kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan kesalahan meskipun itu kesalahan diri sendiri. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak ada orang yang butuh. Ya. Yang kedua, kita ingin nanti di akhirat Allah mengatakan kepada kita, qad satartuha fid dunya wa satartuhul yauma laka. Dulu di dunia aku telah menutup dosa-dosamu, dan sekarang saat di akhirat, saat wawancara di hadapan Allah itu, saat ini aku juga tutup dosa-dosamu dari yang lainnya. Karena ketika diwawancara Allah punya ruangan sendiri, ya, tidak ada orang yang tahu sama sekali, dan aku saat ini telah mengampuni semuanya. Ya, kita harapannya seperti itu. Dosa-dosa yang kita lakukan tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ya, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Meskipun kita terus berusaha bagaimana menjauh dari dosa, tapi yang namanya manusia ya akan pasti terjatuh ke dalam dosa. Kalau sudah terjatuh, tidak boleh diceritakan kepada siapa-siapa. Ya, harus bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah menutupi dosa tersebut di dunia, tidak dicium oleh tetangga baunya, biar nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di hari kiamat. Ya. Jadi wajburni, tutuplah kesalahan-kesalahanku. Kemudian yang keempat, warfa'ni, angkatlah derajatku. Ya. Angkat derajatku. Ya. Jadi derajatnya agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian wahdini.
Wahdini artinya ya, beri petunjuk kepadaku, beri petunjuk, hidayah, ya, dan yang semisalnya kepadaku. Intinya adalah arahkan aku. Ya, ibarat kita itu misalkan dulu sedang kuliah, kemudian minta bimbingan dari dosen. Nah, kita pengen diarahkan oleh dosen, Pak dosen, biar saya lulus itu gimana? Ya, gitu. Kalau kita pergi ke dokter, biar diarahkan, dokter biar saya itu sembuh gimana sih caranya? Nah, wahdini artinya. Ya Allah, biar saya itu sukses dalam usaha saya ini gimana arahnya? Wahdini artinya. Ya Allah, biar saya itu sukses dalam proses menuntut ilmu ini gimana caranya? Wahdini. Ya, itu adalah kalimat wahdini. Tolong berikan hidayah petunjuk kepadaku. Wa'afini, berikan keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan. Ya. Berikanlah keselamatan dan kesehatan kepadaku. Wa'afini, berikan keselamatan dan kesehatan kepadaku. Ya, ini adalah doa yang penting sekali. Alangkah bahagianya orang-orang kalau sholat meminta jaminan, ya Allah tolong berikan asuransi kesehatan dan keselamatan kepadaku. Itu perlu dirasakan Bapak Ibu. Ya, karena yang namanya sholat, ya, itu adalah kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seberapa besar makna permintaan kita tergantung dari seberapa besar pemahaman kita. Ya. Dan kalau kita berkunjung ke rumah teman kita, temannya baik sekali, teman kita itu penyayang sekali, teman kita itu pemurah sekali, teman kita itu kaya raya sekali, uangnya di mana-mana ada, ya, di rumahnya oleh-oleh juga banyak. Kira-kira kalau kita pulang habis berkunjung dari rumahnya, kira-kira apa yang kita dapatkan? Dibawain oleh-oleh, itu mesti, ya. Kalau sifatnya tadi pengasih, penyayang, pemurah, baik hati, uangnya banyak, tidak mungkin kita pulang kok dikasih tangan kosong, tidak mungkin. Wes itu seneng meja itu, go, ya, bawa aja. Saya memahami makna ini ketika saya berkunjung ke rumah teman, kemudian dia punya ayamnya nggak sampai 50, ya. Ya, itu cuma dekat rumah saya sana saja, daerah GTA sana. Saya berkunjung ke sana sama anak kecil saya, tak ajak, ayo kita main ke tempat Pak ini, lihat ikan, karena ada kolam ikan misal gitu. Kemudian udah sampai sana main-main, ngasih makan ikan gitu. Anak saya tanya, di situ ada apa? Di sana ada ayam gitu. Pengen lihat ayam gitu, pengen lihat ayam. Ya. Sama teman saya, mau ayam enggak? Gitu. Ditanya mau ayam enggak, padahal ayamnya enggak sampai 50. Anak saya jawab 2 tahun, mau gitu. Ya, maka diambilkan satu ayam, saya pulang ke rumah, kemudian disembelih. Ya. Di situ saya langsung merenungkan tentang sholat. Ya. Ya Allah, saya pergi ke tempat seseorang. Ya memang termasuk orang yang punya kolam, punya peliharaan banyak, tanahnya juga lapang, ya, baik hatinya, pemurah, dermawan, tapi kan ayamnya cuma 50-an. Saya kesana saja, ya, pulang dibawain ayam. Masa kalau saya beribadah kepadamu ya Allah, saya pergi ke masjid, sholat 5 waktu misalkan berjamaah, kemudian saya memohon berbagai permohonan seperti ini kepadamu. Masa iya aku pulang kok tidak dibawa apa-apa? Apakah mungkin? Padahal doaku ketika masuk masjid itu adalah, ya Allah tolong bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku. Dan ketika aku pulang, aku membaca doa, ya Allah tolong bukakan pintu-pintu karuniamu. Masa aku tidak akan diberikan apa-apa? Maka sejak saat itu saya kalau sholat punya harapan. Aku kalau habis sholat pengen dibawain sesuatu oleh Allah.
Itu. Entah apa itu ya saya tidak tahu. Pokoknya saya keluar masjid berusaha untuk tidak lupa membaca doa, ya Allah tolong aku diberi oleh-oleh, ya, dibawain oleh-oleh, dibekali dengan sebuah karunia. Itu. Dan yang diibaratkan dengan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah aku mohon karunia darimu ya Allah. Ya, sejak saat itu saya merenungkan kalimat doa Nabi ketika masuk masjid dan keluar masjid. Ya, maka ketika kita mengucapkan wa'afini, tolong ya Allah berikan asuransi keselamatan, kesehatan kepadaku, maka itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Arab itu punya syair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu, ya. Ya. Artinya Allah itu marah kalau tidak diminta, tapi manusia itu marah kalau sering-sering diminta. Nah, itu orang Arab syairnya bilangnya seperti itu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah akan marah ketika tidak minta-minta, kamu tidak minta-minta kepadanya. Ketika kamu berusaha mandiri dari Allah Subhanahu wa taala, Allah malah marah. Tapi kalau kita berusaha tidak mandiri dari orang lain akan marah kepada kita. Ya, ora iso dhewe ngopo-ngopo yang jaga ke aku terus mah dimarahi nanti. Ya, itu bedanya Allah dan manusia. Ya. Jadi kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah beri asuransi kesehatan, keselamatan kepadaku. Warzuqni, ya Allah berikanlah rizki kepadaku. Ya, warzuqni, ya Allah berikanlah rizki kepadaku. Ya. Ini juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa'fu anni, ini juga ampunan lagi. Ya. Hampir penekanan dari yang pertama Rabbik firli, yang nomor 8 wa'fu anni, ampunan, hampir sama maknanya, ya Allah ampunilah aku. Ya, ini adalah 8 kalimat doa, ya, duduk di antara 2 sujud. Nanti Bapak Ibu ketika sholat usahakan dilatih, ya, mungkin latihannya butuh berbulan-bulan ataupun butuh bertahun-tahun untuk bisa pelan-pelan baca doa duduk di antara 2 sujud. Tapi setidaknya perlu diusahakan, ya, perlu diusahakan. Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah rahmati aku, cintai aku, sayangi aku. Wajburni, ya Allah tutuplah kesalahan-kesalahanku, jangan sampai ada yang tahu. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku, tinggikan derajatku di dunia maupun di akhirat, di hadapan manusia maupun di hadapanmu. Wa'afini, ya Allah berikanlah keselamatan, kesehatan, berikan hamba asuransi dan jaminan dalam hal ini. Warzuqni, ya Allah berikanlah rizki yang lapang untukku. Ya. Kemudian kurang apa ini tadi? Wahdini, ya, ada kurang wahdini juga ya. Ya Allah berikanlah hidayah petunjuk. Saya harus bertindak bagaimana dalam masalah ini. Ya, pelan-pelan dihayati. Maka itu sholat akan menjadi doa, dan sholat itu akan menjadi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak aneh kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ju'ilat qurratu aini fis sholat. Aku dibuat sangat senang dengan sholat. Kenapa? Karena komunikasi. Orang cinta itu kalau ngobrolnya lama-lama senang enggak, Bu? Wah, senang. Ya, makanya kalau biar bisa senang itu dihayati setiap kalimatnya. Dan Nabi SAW sebagai hadis penutup mengatakan, ya kita membahas sholat, Nabi SAW menyatakan, idza kana ahadukum, atau idza qama ahadukum yusolli fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berdiri salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Apa makna munajat? Bicara rahasia antara 2 orang. Itu yang arti munajat. Ya, jadi Pak munajat itu ya artinya
Bicara rahasia antara dua orang. Ya. Kalau saya sama teman saya si A si B ini ngobrol rahasia dua orang, nah ini namanya bermunajat. Ya, begitu. Wallahu taala alam bisawab. Sepertinya ini sudah mulai ada peringatan-peringatan ya. Ya, kita cukup sampai di sini. Semoga materi kita bermanfaat Bapak Ibu, meskipun hanya beberapa kalimat dari buku yang bisa kita bahas, tapi saya harapannya kajian ini berkesan, bermakna, bisa diamalkan dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kembalikan kepada moderator.